ini ingin mempresentasikan dengan judul demokrasi liberal. Yang saya sendiri, Amita Salsabila absen 3. Saya Bilestari absen 6. Saya Dede Rahman, saya absen 3. Saya Dera Arna Putri absen 35. Saya Ica Sulianti absen 11. Dan saya Beni Erinda absen 8. Bentuk negara. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 (UDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Bentuk pemerintahan demokrasi liberal. Bentuk pemerintah demokrasi liberal di Indonesia itu pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Jadi Indonesia ini tidak selalu dipimpin oleh presiden. Ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh perdana menteri atau ahli-ahli presiden. Hal ini terjadi ketika Indonesia memiliki sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di Indonesia dalam waktu kurun tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan hak individu. Jadi setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik itu asal suku manapun agama. Terima kasih. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal di Indonesia pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Indonesia tidak selalu dipimpin oleh presiden, ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh perdana menteri alih-alih presiden. Hal ini terjadi ketika Indonesia memiliki sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di Indonesia pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Adapun ciri-ciri masa pemerintahan demokrasi liberal, adanya kebebasan individu, kekuasaan pemerintah terbatas, seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik, dilaksanakannya pemilu pada periode tertentu, pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. UUDS 1950 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada periode ini, Indonesia menggunakan UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Pada saat berlakunya UUDS RI 1950 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah Ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjukkan oleh Presiden. Praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran. Terbukti karena
kurun waktu antara 1950 hingga 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yaitu pada tanggal 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Yang kedua Kabinet Sudirman yang berlaku dari tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang ketiga Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Amit Djosjo pada tanggal 30 Juli 1953 hingga pada tanggal 12 Agustus 1955. Yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amit Djosjo II, yaitu pada tanggal 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru. Di sisi lain, kondisi negara yang makin gawat dan tidak terkendali, sehingga Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, memberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga yaitu pembentukan MPR dan DPA sementara. Gerakan separatisme yang terjadi yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia bisa disebut dengan DITI. Yang pertama, daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan di dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan tersebut pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. Nah, selanjutnya ada gerakan separatis yang terjadi di daerah Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Berah yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kerinsedenan di bawah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Berah sehingga pada tanggal 21 September tahun 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember tahun 1962
diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, dan melalui musyawarah tersebut berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum